Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita Raja Ilat. Aku sama seperti remaja lainnya yang tumbuh di tahun itu. Remaja desa tak punya pekerjaan tetap, uang apalagi. Tapi ini bukan ceritaku. Ini cerita salah satu orang kaya di kampungku. Aku memanggilnya Pak Kuri. Saat itu Pak Kuri masih berusia 40-an tahun, masih gagah. Pak Kuri punya usaha toko sembako. Tak banyak di desaku yang punya toko sembako. Hanya 3 orang. Bu Hajimah, Wak Mustaim, dan Pak Kuri. Sisanya hanya warung-warung kecil yang hanya menjual permen atau silet. Tak menarik pokoknya. Terutama untuk remaja sepertiku. Aku sebenarnya bukan pencuri, tapi kondisi ekonomi saat itu membuat pekerjaanku makin sulit dicari. Aku, Pian, Nurrohim, dan Upin, sekelompok remaja lulusan SD yang tak jelas pekerjaannya. Mau tak mau harus nyolong kalau mau pegang uang. Tok, Bu Haji beli timbangan baru, kata Upin kepada aku selepas mandi sore di sungai. Wah, cocok itu, ayo beraksi, kapan? Aku menyaut sambil memasang kaos. Sore itu aku beraksi, mengambil timbangan di toko Bu Haji. Upin pura-pura membeli rokok. Nurrohim dan Pian berbagi tugas. Berpura-pura akan membeli sandal jepit. Mereka bertanya-tanya warna dan ukuran yang tidak ada di toko Bu Haji. Aku, yang wajahnya paling polos, bertugas untuk memindahkan besi timbangan ke gulungan sarung di perutku. Aksi itu berjalan singkat. Besok siangnya, aku dan 3 orang temanku sudah bisa leyeh-leyeh di warung Yuknani sambil menikmati rokok. Besi timbangan laku 20.000, tak banyak memang, tapi buat pengangguran seperti kami, itu sudah lumayan. Bisa untuk beli bakso dan rokok. Tok, Nur, ntar malam ayo operasi. Di warungnya Pak Kuri, ajak Pian sambil berbisik. Nurrohim yang sibuk memotong daging bakso langsung menoleh. Jangan Yan, orangnya membuat segan. Aku selama ini tak begitu paham dengan karakter Pak Kuri. Orangnya tak banyak bicara. Membuat segan gimana Nur? Cuma orang itu yang tidak pernah dicuri, saut Upin yang duduk di sampingku. Gak tahu, sepertinya membuat segan. Aku tidak mau operasi di sana. Nurrohim menyaut lagi. Pian seperti bersikukuh saat itu. Dia terus membujuk kami berempat sambil mengatakan jika di toko sembako Pak Kuri lebih longgar, kita bisa mengambil kalkulator dan rokok bermerek yang diletakkan di sembarangan. Nurrohim yang awalnya menolak akhirnya mau ikut dengan syarat dia tak mau jadi eksekutor. Dia ingin menjadi pengalih perhatian saja. Pian sepakat. Dia justru menawarkan diri untuk mengambil semuanya, seorang diri. Setelah maghrib kita berempat berangkat ke warung Pak Kuri. Setelah maghrib, biasanya orang-orang desa akan berbelanja, meskipun tak banyak. Setidaknya pemilik warung tak hanya fokus ke kita. Pian yang memiliki niat membuatkan skenario. Nurrohim bertugas mengajak bicara Pak Kuri. Orang tua Nurrohim adalah pembuat gula aren. Jadi Nurrohim nanti berpura-pura bertanya harga gula aren dan kemungkinan untuk menitipkan gula aren buatan orang tuanya di toko Pak Kuri. Sedangkan aku dan Upin kebagian tugas menemani Nurrohim saja. Tapi posisi berdiri kita berdua harus tetap. Fungsinya untuk menutupi Pian yang akan melancarkan aksinya. Akhirnya kegiatan pencurian kecil-kecilan itu kita lakukan dan sukses. Entah kenapa,
Pak Kuri tiba-tiba masuk ke dalam rumah saat tokonya sedang ramai. Tak perlu akting, kita bisa membawa pulang kalkulator dan 2 bungkus rokok. Nur Rohim, Pian, dan Upin langsung berlari cepat ke arah gang yang gelap. Begitu berhasil membawa barang curiannya. Tapi aku memilih berjalan pelan agar tidak mencurigakan. Ketika tengah berjalan, tak sengaja aku menoleh ke arah warung Pak Kuri dari jauh. Aku melihatnya, Pak Kuri sudah berada di depan toko lagi. Dia seperti memandang tajam ke arahku. Aku pun akhirnya berlari menyusul teman-teman. Esok harinya kejadian aneh mulai muncul. Pian tak datang ke warung Yunani. Upin dan Nur Rohim tampak tak sabar menunggunya. Rencananya kita akan menjual kalkulator pagi itu. Sampai jam 10, Pian tak juga tiba di warung. Karena tak sabar, aku dan Upin menyusul ke rumah Pian. Sedangkan Nur Rohim memilih tetap di warung, berjaga-jaga, siapa tahu Pian tiba-tiba datang. Rumah Pian sepi saat aku dan Upin memanggilnya dari luar halaman. Pian, Pian, Upin berteriak, berulang kali dipanggil. Yang punya rumah tak kunjung keluar. Akhirnya aku dan Upin memilih kembali ke warung menemui Nur Rohim. Di warung ternyata sudah ada Pak Wahid, ayah Pian. Dia duduk di depan Nur Rohim. Nak, sini semua. Pak Wahid memanggil kami. Dia bercerita ternyata semalam Pian demam tinggi. Sampai pagi suhu tubuhnya tak kunjung turun. Pian sempat kejang-kejang karena khawatir. Pak Wahid membawa Pian ke puskesmas. Setelah diperiksa, petugas hanya memberikan obat penurun panas dan meminta Pak Wahid membawa Pian ke rumah sakit. Karena merasa janggal, Pak Wahid pun membawa Pian ke rumah salah satu saudaranya yang biasa melakukan pengobatan alternatif. Di sana Pian sempat ditidurkan di atas kain jarik. Tubuhnya lalu dibaluri air rendaman kelor. Setelah dibaluri air kelor, tubuh Pian mengeluarkan lendir. Kata saudara Pak Wahid, Pian terkena semacam tanduran, yaitu sejenis ajian yang melindungi barang-barang milik seseorang, sehingga membuat orang yang mengambil barang tersebut sakit parah. Pian, ngambil apa nak? Tanya Pak Wahid kepada aku. Aku sempat ragu antara menjawab dan tidak. Kutoleh wajah Nur Rohim dan Upin. Mereka berdua mengangguk, seolah mengizinkan aku bercerita. Akhirnya aku pun buka mulut. Ku ceritakan semuanya. Toko mana yang sempat kucuri bersama teman-teman, sampai akhirnya mengambil barang di toko Pak Kuri. Walah, bodoh. Sudah, habis ini barangnya kalian ambil di rumah. Siapa yang bertanggung jawab? Antarkan barang itu ke Pak Kuri. Ekspresi wajah Pak Wahid langsung berubah. Aku tak berani membantah, apalagi Upin dan Nur Rohim yang terlihat menunduk. Akhirnya siang itu juga aku dan Upin memberanikan diri mengantarkan 2 bungkus rokok dan kalkulator ke warung Pak Kuri. Nur Rohim tak berani, dia takut orang tuanya tahu kelakuannya. Alasan Nur Rohim sebenarnya tak bisa diterima. Dia beralasan takut membuat orang tuanya malu, padahal orang tuanya sudah memberikan nama Nur Rohim, yang dalam bahasa Arab berarti cahaya penyayang, tapi dia malah menjadi pencuri. Aku mau marah sebenarnya, tapi menurutku lebih penting memikirkan Pian daripada urusan lainnya. Upin sempat saling dorong denganku di depan warung Pak Kuri. Kita sama-sama takut bertemu Pak Kuri, tapi di luar dugaan, Pak Kuri yang melihat kami seolah sudah tahu. Taruh saja di atas meja, kata Pak Kuri tegas. Tanpa basa-basi, Upin langsung meletakkan barang-barang curian di atas etalase. Kami nyaris mau langsung berlari, tapi Pak Kuri meminta kami menunggu dulu. Aku dan Upin saling toleh, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dia masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa sebotol air putih.
"Ini, kasih temanmu, langsung diminum sebelum maghrib," kata Pak Kuri sambil menyodorkan botol itu. Aku mengambilnya lalu buru-buru pamit pulang. Botol itu kemudian kuserahkan Pak Wahid. Tak lama Pak Wahid langsung meluncur ke rumah saudaranya. Pian masih ada di sana. Seminggu kemudian, aku, Upin, Nurrohim, dan Pian kembali berkumpul seperti sedia kala. Pian sudah sehat, tapi dia masih ketakutan ketika melihat toko Pak Kuri. Meski tak ada jaminan kita bakal tobat, setidaknya kejadian itu membuat kita kapok untuk mencuri, terutama di tempat Pak Kuri. Tapi di sisi lain, aku dan Upin jadi lebih tertarik mengamati Pak Kuri. Orangnya irit bicara, tapi sekali bicara, sepertinya tidak ada orang yang membantah. Aku sempat melihat Pak Kuri menawar tanah milik Paman Nurrohim. Aku tahu sekali Paman Nurrohim sangat menjaga tanah itu. Selain tanah warisan, tanah itu juga berdiri di lokasi strategis. Berada di perempatan yang ramai, jadi cocok untuk dijadikan tempat usaha. Banyak orang yang menawar tanah itu, tapi tak ada yang berhasil. Tapi begitu Pak Kuri menawarnya, Paman Nurrohim seperti orang terhipnotis. Dia dengan mudah saja menjual tanah itu ke Pak Kuri. Tentang keampuhan tanduran yang dimiliki Pak Kuri juga sempat kusaksikan sekali lagi. Ada pemuda dari desa sebelah, Aji namanya. Waktu itu masih umum istilah preman. Dan Aji salah satu preman yang sering mencuri juga di warung-warung. Siang itu aku mendengar Aji menggondol satu pres rokok dari warung Pak Kuri. Dia lalu pergi dengan motor Kingnya sambil membawa barang curiannya. Dan sore harinya, aku mendengar Aji kecelakaan. Motornya menabrak truk yang sedang berhenti. Aji selamat, tapi mengalami patah tulang dan kaki. Entah itu kebetulan atau tidak, tapi aku yakin jika itu ada kaitannya dengan Pak Kuri. Beberapa hal yang aneh juga sempat kudengar terkait Pak Kuri. Waktu itu jika ada orang sakit di desa, maka warga akan ramai-ramai menjenguk. Penduduk desa yakin hal itu bisa membuat si penyakit cepat sembuh. Tapi jika Pak Kuri sakit, tak ada orang yang datang. Atau lebih jelasnya tidak boleh menjenguk oleh keluarganya. Istrinya beralasan khawatir yang menjenguk akan tertular. Atau pesan dari Pak Kuri jika dia ingin beristirahat. Sakitnya Pak Kuri juga seolah menjadi barang rutin. Kadang 40 hari sekali dia sakit, terkadang juga lebih. Aku sendiri hanya mengamatinya dari buka tutupnya warung milik Pak Kuri. Kalau warungnya tutup, berarti Pak Kuri sedang sakit. Sampai akhirnya kejadian yang tak akan aku lupakan itu terjadi. Aku dan Upin penasaran apa yang terjadi saat Pak Kuri sakit. Hari itu toko tutup sejak pagi, yang artinya Pak Kuri sedang sakit. Upin mengajakku untuk mengintip ke kamar Pak Kuri malam hari nanti. Setelah Isya, aku pamitan pergi ke sungai kepada ibuku. Kala itu masih jarang orang punya jamban di desaku. Aku menemui Upin di dekat musola yang berada 2 rumah di belakang rumah Pak Kuri. Upin lalu mengendap-endap melewati gang sempit antar rumah yang mengarah ke tempat Pak Kuri. Gang sempit itu sedikit becek dan gelap karena sejak siang turun hujan lebat. Beruntung masih ada bias cahaya lampu tetangga yang menyinari gang samar-samar. Setelah berjalan berjinjit, aku dan Upin sampai di belakang kamar Pak Kuri. Dari lubang angin sebesar 10 cm di atas dinding. Karena jarak antara rumah Pak Kuri dan rumah di belakangnya hanya setengah meter, aku dan Upin bisa memanjat dinding dengan cara menempelkan punggung lalu menggerakkan kaki untuk mendorong tubuh ke atas. Jadi perlahan dengan punggung tubuh kami berdua merayap ke atas. Waduh, lampunya dimatikan toh, bisik Upin di telingaku. Mata kami berdua memang tidak bisa menangkap apapun dari dalam kamar. Kondisinya gelap gulita.
Upin sampai menempelkan wajahnya ke lubang angin, tapi tetap tidak ada yang terlihat. "Ayo pulang saja sudah, tidak kelihatan," kataku ke Upin. Tapi sepertinya Upin masih penasaran. Dia meminta aku menunggu sebentar lagi. Aku tak punya pilihan lain. Meski takut, aku juga penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di tengah tubuh yang masih menancap di dinding, aku dan Upin mendengar suara nafas orang. Nafas yang terdengar berat sekali. Jantungku berdetak cepat. Khawatir ada yang mengetahui apa yang sedang aku lakukan. "Siapa?" Aku berbisik ke Upin. Dia menggeleng, lalu menempelkan telinganya ke lubang angin. Upin lalu mengangguk sambil mengisyaratkan dengan jarinya jika suara itu berasal dari kamar. Suara nafas berat itu terdengar lagi, kali ini lebih kencang. Aku benar-benar takut saat itu. Suara nafas terus terdengar berat, kali ini jelas sekali berasal dari dalam kamar. Aku sempat berpikir Pak Kuri menderita asma atau sesak nafas berat. Sampai kemudian terdengar suara lonceng dari dalam kamar. Suaranya keras, sepertinya berasal dari lonceng yang digunakan sapi. Alunan suara lonceng itu sepertinya digunakan untuk memanggil seseorang. Karena tak lama kemudian ada suara langkah kaki tergesa-gesa menuju kamar. Langkah itu berhenti lalu membuka pintu kamar. Dari jendela, aku melihat seorang wanita masuk ke dalam kamar lalu menyalakan lampu, dan lampu menyala. Di waktu bersamaan, aku yang berbagi lubang angin dengan Upin melirik ke arah ranjang yang ada di pojok ruangan. Aku melihat Pak Kuri duduk di atas ranjang bertelanjang dada dan hanya mengenakan sarung. Mataku kemudian melihat dengan jelas wajah Pak Kuri. Matanya melotot, merah dengan rambut acak-acakan. Aku dan Upin lalu spontan berteriak ketakutan karena lidah Pak Kuri terjulur memanjang. Lidahnya menutupi dagu dan menjulur ke bawah sampai ke dekat dengkulnya. Lidah itu tak hanya menjulur, tapi bisa bergerak naik turun. Upin langsung merosot. Aku mengikuti di belakangnya. Aku tak peduli Pak Kuri dan istrinya mendengarkan teriakan kami atau tidak. Sialnya jalur lari kami salah arah. Upin justru lari ke arah halaman rumah Pak Kuri. Begitu sampai di ujung gang, Mas Rudi, anak kedua Pak Kuri menghadang. Tangannya memegang belati yang akhirnya membuat nyali Upin dan aku ciut. Kita berdua lalu dibawa ke dalam rumah. Keringatku masih mengalir dingin saat istri Pak Kuri menghampit Upin dan aku. Sudah terbesit pikiran jika kita berdua tidak akan selamat. Tapi ternyata pikiranku meleset. Istri Pak Kuri membawakan 2 kresek merah besar. Isinya ada gula, minyak, beras, dan belasan rokok bungkus. "Le, jangan cerita-cerita ya. Kasihan pamanmu." Bu Kuri memaksa kami membawa 2 kresek merah itu. Aku berpikir bisa selamat saja sudah cukup bagus. Apalagi jika ditambah dengan 2 kresek sogokan ini. Singkat cerita, aku dan Upin pulang dalam kondisi ketakutan. Sampai seminggu lamanya, isi 2 kresek itu tak aku sentuh. Khawatir terkena tulah. Pak Kuri beraktivitas seperti biasa setelah sembuh dari sakit anehnya itu. Dan setiap bertemu denganku, dia tampak lebih ramah. Sebaliknya, aku masih merasa ketakutan. Sampai hari ini Pak Kuri masih hidup, sedangkan istrinya sudah lebih dulu dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Dan lagi-lagi tak ada yang tahu sakit apa yang diderita istrinya. Kehidupan Pak Kuri tak sekaya dulu, tapi masih cukup berada untuk ukuran orang desa. Suatu hari aku sempat bertanya ke Pak Wahid tentang Pak Kuri. Aku juga sempat menceritakan apa yang kulihat malam itu. Pak Wahid tak berani bercerita banyak, karena ternyata masih saudara sepupunya. Pak Wahid hanya bercerita jika Pak Kuri memiliki kesaktian Raja Ilat.
yang membuatnya bisa membuat siapapun yang berbicara dengannya bisa menuruti keinginannya. Tak heran jika kemudian bisnis Pak Kuri sempat berkembang dengan pesat. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pelajaran ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.